Anyway, hari ini tuh hari Sabtu, terus hujan. Jadi ya datang ke kantor. Sebenarnya pengen cerita sedikit bahwa gue hari ini akan kedatangan tamu, teman gue yang sangat menginspirasi. Dia punya cerita yang banyak banget yang bisa kita bagiin. Dan ini adalah untuk pertama kalinya gue ngundang temen, direkam, terus bisa dibagikan ceritanya kepada masyarakat luas, teman-teman semuanya. Sebelumnya emang sering banget juga ada teman yang datang ke sini, tapi gue kan nggak pernah buatin itu menjadi sebuah konten karena ya mungkin ya ceritanya cerita biasa-biasa aja. Nah, mulai sekarang kayaknya gue bakal niat akan bikin konten-konten atau video-video yang bermuatan positif yang pastinya menginspirasi. Siapapun itu boleh datang ke Friends Hub untuk berbagi ceritanya, ataupun misalnya gue undang, atau mungkin teman-teman yang lain juga mau dong main ke Friends Hub, boleh banget. Jadi please, yang untuk nonton ini, kalau misalnya mau main ke Friends Hub, yuk kita bikin sesuatu, cerita, obrolan santai, obrolan ringan, yang bisa juga memberikan inspirasi dan berfaedah intinya, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol nggak penting. Kalau nggak penting nggak usah direkam, gitu ya. Sambil nunggu, gue ngopi-ngopi dulu deh. Kalau gue di kantor tuh selalu ngopinya ice coffee. Ice coffee almost every day sih sebenarnya sekarang ini ya. Untuk naikin mood. Ini hari Sabtu, jadi nggak ada yang kerja di kantor Friends Hub. Cuman gue aja dan tim. Ada Cut di situ, kasih lihat dong itu Cut. Ini ada Reo, ini juga Reo. Udah timnya cuma segitu aja. Sesantai ini hari Sabtu kita pengen coba ngerekam aktivitas saya di sini dan berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Hai. Di sini masuknya. Hai. Apa kabar? Nice to meet you. Thank you. Mamamu mana? Mamamu nggak jadi datang, dia ternyata ada ketemuan sama temennya, dia memilih untuk reuni sama temennya, jadi saya. Oh gitu. Oke, silakan please. Yay, see? Welcome, Dea Rahma. Enjoy your rendang. Depan. Iya, jadi ini kantor Friends Hub. Okay. Welcome to Friends Hub. Ini lobbynya kita. Kalau ini tuh area desain grafis. Jadi karena kita memang bergerak di bidang kreatif, jadi ada desain 2D, 3D, animasi apa segala macam di ruangan ini. Wow. Iya. Ada animasi juga. Ada animasi hanya kayak buat bumper-bumper event apa gitu-gitu aja sih. Bukan ke animasi film, cuman memang lebih kayak ke event gitu. Welcome, yuk kita masuk ke sini. Ini suasana hujan. Lupa ini asik banget. Jadi gerimis-gerimis dan basah di mana-mana, is okay ya. Ini ruang rindu. Ruang Rindu. Kenapa namanya Ruang Rindu? Kenapa namanya Ruang Rindu? Jadi ini tempat bertemunya tim, terus lagi bertemunya klien, ruang diskusi. Jadi yang namanya kalau ketemu itu kan kita melepaskan rindu gitu. Jadi ruang rindu, ruang pertemuan sebenarnya. Jadi karena kita nggak mau namain terlalu kaku ruang meeting gitu kan. Jadi ini ruang rindu. Iya. Kalau di sebelah sana ruang rasa. Ruang rasa? Ruang rasa, di sana ruang rasa itu, jadi kan kita namanya tim kreatif ya. Segala sesuatu yang kita bikin harus dengan rasa. Ya, penuh dengan rasa gitu-gitu. Jadi pas aku mikir, waktu itu juga ada beberapa kayak, bukan case sih, ada beberapa yang kita harus bikin kreatif itu bukan hanya sekedar ada pekerjaan, menyelesaikan and done. Tapi harus berbekas juga, harus punya soul juga, harus penuh dengan perasaan gitu kan. Nah, di sana tempatnya tim kita
berpikir gimana caranya ide-ide kreatif mereka juga hadir dengan penuh rasa. Cie. Di situ ada ruang barbuk. Apa baru? Barbuk itu ruang barang bukti. Barang bukti. Jadi di situ ada bukti-bukti event-event kita kayak misalnya souvenir. Mau lihat? Boleh, boleh. Cuman kayak sekedar ini aja sih, apa namanya? Souvenir, bukti-bukti event, database, apa segala macam gitu-gitu lah. Kecil, berantakan. Namanya juga Ruang barang bukti. Kreatif sekali ya. Itu namanya seperti iya. benar-benar saklek apa ruang barang lah. Biasanya Iya. kalau barang gudang berarti paling ruang barang atau Iya. gudang maybe. Iya, aku nggak mau namain gudang atau warehouse, jadi kayak ya udah ruang barang bukti event gitu kan, kayak misalnya contoh-contoh kemarin event yang udah pernah kita bikin kayak souvenirnya, apanya gitu, jadi disimpan di situ sebagai display. Anyway, welcome to Friends Hub. Selamat datang juga di Indonesia. Terima kasih. Duduk mau di mana? Kamu nyamannya mau minum dulu? Boleh. Oke, anyway ini kita self service. Jadi kalau misalnya kamu mau minum teh atau bikin kopi, please feel free. This is your hub, Friends Hub. Mau bikin teh atau kopi, di sini ada kopinya, ada gulanya, ada tehnya. Makanan Padang juga sudah ready. Nanti kita makan sambil ngobrol santai di situ. Whatever, kamu mau minum-minum dulu boleh. Aku juga sudah ada kopiku sih di sini. Jadi ada berapa kalau udah tahu di Friends Hub? Di sini sekarang kalau tim sekitar 25-an lah ya, kalau yang in-house. Cuman kalau misalnya kita lagi ada event atau ada project, ya project base gitu-gitu, freelance dan lain-lain. Udah nggak apa, oke. Emang sukanya ngeteh? Ini ada teh ini loh. Ini tea time purplicious. Jadi lebih kayak ke flower gitu-gitu lah. Mau yang mana? Sekarang aku mencoba. Boleh. Biasanya ada itu juga. Mana ya? Oh ini nih. Kita punya wedang. Wedang Oh my God. secang. Kok bisa? Kamu tuh asli mana sih sebenarnya? Tebak aku asli mana? Pokoknya Malang. Ih, bukan. Apa? Jawa Timur. Aku asli Surabaya. Oh Surabaya. Oke. Ini kameramen kita orang Malang tuh. Oh Surabaya. Aku asli Surabaya, cuman emang kuliah di Jogja. Oh oke. Kuliah di Jogja di UGM itu ya. Angkatan berapa? Aku masuk UGM itu tahun 2018. 2018. SMA-nya lulus? 2018 langsung. 2018 S1. S2 ya? Jadi gini, ini banyak yang salah paham. Oh. Oke. Aku tuh nggak S2, aku Oke. S2. Aku tuh sarjana pengamat pariwisata UGM. Jadi aku dulu waktu awal masuk itu, aku D3 pariwisata Oke. UGM. 2018 sampai 2021. Habis itu aku lanjut kuliah lagi, buat dapetin gelar sarjana di UGM lagi. Tapi Yang sebelumnya UGM juga? iya, Oke, terus? terus yang keduanya aku ambil D4 bisnis perjalanan wisata di UGM juga. UGM juga. Itu jadi ekstensinya dari D3 ke D4. Oke. Kenapa nggak S1? Karena emang nggak ada ekstensinya ke S1-nya UGM. Oke. Pilihanku, kalau misalnya aku mau extend S1, aku harus ke univ luar, kayak swasta atau univ manapun itu. Aku mikirnya, bener aku stay di UGM aja deh. D4 itu kan setara sama S1. Aku pun tetap dapat gelar sarjana. Oh. Cuman emang lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kalau di I see. Jadi itu berapa tahun berarti D4? Kan D3 lo langsung lanjut gitu ya? Jadi aku total D3 sama D4 itu 5 tahun. 5 tahun, 2018 Sampai 2023. sampai 2023. Udah gitu langsung ke Australia for the first time. For the first time in my life, tiba-tiba ke Australia. Aku tuh sebenarnya nggak pernah mikirin buat ke Australia sih sebenarnya. Itu bener-bener part of my plan. Oh ya? Iya. Kok bisa tiba-tiba, kenapa Australia? Karena ada peluang di sana. Di mana tahu ada peluang? Waktu
waktu aku tahun 2022 itu ada salah satu teman kerjaku, jadi aku kuliah sambil kerja nih Di mana? di Jogja. Jogja, Di oke. Hotel, kalau tahu, Hotel Tentrem. Tentu tahu, aku kemarin baru dari sana. Iya, aku kerja di situ dulu. Oh, oke. Terus? As front desk kayak guest relation officer, jadi aku ngurusin tamu-tamu VIP kayak artis. Oh, Itu tuh aku yang taking care. oke. Itu 2022. 2021 sampai 2023. Oke. Dan waktu aku tahu itu tahun 2022, temenku ada yang bilang, Dek, kamu nggak pengen nyoba WHV Australia? Aku kayak, apa itu? Gitu. Itu temenku ada yang jadi petani di sana, pulang-pulang udah bisa beli sawah. Aku kayak, apa ya? Gitu. Kayak, kok masa sih? Akhirnya aku research sendiri waktu itu. Aku research sendiri, aku cari tahu, bener nggak sih? Maksudnya, ini visa apa? Terus syaratnya apa aja, susah apa enggak? Terus apakah aku cuma bisa kerja sebagai petani atau aku bisa kerja yang lain gitu kan. Karena aku emang punya passion untuk kerja di perhotelan dan aku pengen banget kerja di luar negeri. Itu aku dari SMA aku ingin banget kerja di luar Berarti negeri. emang udah punya niatan pengen kerja ke luar negeri, Betul. tapi belum tahu kemana. Aku Atau udah? pengennya itu ke Eropa, Oh, oke. cuman belum ada jalannya. Ha-ha. Kayak aku nggak nemu visa yang pas buat aku waktu itu. Ha-ha. Terus kayak yaudah aku kerja dulu, nyelesain kuliah dulu, terus nanti cari jalannya. Kayak Udah panas nih kayaknya. Terus. Terus akhirnya ketika temanku bilang itu, aku cari tahu untuk syaratnya, terus kerjaannya kita bisa kerjaan apa, karena dari yang aku lihat awal-awal itu banyak orang yang mengira bahwa kerjaan yang kita bisa lakukan di sana adalah sebagai petani. Di Australia itu. Iya, sebagai petani, tapi itu nggak salah, karena kita sebagai WHP kita bebas kerja apa aja, mau jadi petani, mau jadi kantoran, mau jadi resepsionis, mau jadi cleaner, itu bebas. Terserah. WAP itu apa tadi? Jadi WHP itu Working Holiday Visa. WHP. WHV. WHV. Oh, oke. Working Holiday Visa. Oke, terus. Tuh, terus yaudahlah aku cari tahu syaratnya, terus peluang aku kira-kira aku tuh mikirnya bisa nggak sih aku kerja di hotel lagi di sana. Dan aku tuh bisa stay berapa lama sih di sana gitu kan. Terus aku cari tahu bisa stay selama 3 tahun. Cuman Oh, dengan si WHV itu bisa iya, 3 tahun. Betul. Dengan Oke. syarat kita harus kerja selama 9 bulan di remote area. Apa tuh? Remote area itu kayak istilahnya area terpencil gitu lah. Ah. Gitu. Oh, I see. Terus. Terus akhirnya kayak oke, sebenarnya ini bisa dicoba, tapi kayaknya aku harus nyelesain kuliahku dulu. Jadi akhirnya aku menyelesaikan kuliahku dan mencari modal sama mencari pengalaman dulu biar aku ketika aku sampai di sana itu aku tahu aku mau ngapain. Aku tahu outputku nanti kalau misalnya aku pulang itu apa gitu. Berarti sebenarnya belum terlalu lama ya di Australia itu ya? Aku baru 1 tahun. Baru setahun. Dengan profesi yang sekarang dari awal datang emang udah yang sekarang dijalanin atau sebelumnya apa ke sana? Jadi pertama kali aku datang, aku alhamdulillah dapat tawaran kerja sebelum aku sampai di Australia. Jadi aku emang apply kerja dulu. Heeh. Kerja, terus alhamdulillah dapat kerjaan di salah satu hotel bintang 5 di sana, dari Ritz-Carlton. Ritz-Carlton Perth. Oke. Terus? Aku kerja selama 5 bulan kurang lebih. Tunggu. Aku tuh kadang suka penasarannya tuh gini, karena pengen banget juga gitu kan sebenarnya kerja di luar gitu kan. Coba maksudnya kan pertama kali datang ke Australia. Terus awalnya udah langsung dapet kerja atau holiday beneran explore dulu? Aku sebelum berangkat ke Australia, jadi aku dapetin visanya itu bulan Februari tahun 2023. Wah. Sedangkan aku mulai berproses kayak ngumpulin IELTS-nya, ngumpulin duitnya. Jadi kita harus punya minimal tabungan 5.000 Australian dollar. Itu setara 55 juta. Oh, itu harus wajib. Harus. Jadi emang mereka periksa? iya, ada kayak kita apply visa mau holiday ke Oh, Korea. berarti harus atau ada kayak print ada out print si buku tabungan gitu-gitu. Jadi Oke. nggak bisa kita tiba-tiba apply aja, itu nggak bisa. Ada syarat yang harus dipenuhin, salah satunya minimal tabungan sebesar 5.000 AUD, dan ini informasinya itu bisa diakses secara publik di Ditjen Imigrasi sama website Imigrasi Australia. Jadi ini informasi publik sebenarnya.
Oh, oke. Kan kalau misalnya kita kerja tuh kan ya pengennya emang cari duit, nggak perlu pakai modal dulu begitu. Tapi kalau di Australia emang harus punya saving senilai segitu baru boleh bisa kerja gitu. Baru bisa apply visanya. Oh, baru bisa apply visanya. Oh, oke. Setelah itu baru cari kerja. Tuh. Dapat Ritz-Carlton dari agent? Enggak. Aku cari-cari sih. Jadi emang sebelum berangkat aku kayak cari-cari dulu karena aku nggak mau lontang-lantung di sana. Oke. Setelah dapat baru berangkat. Betul. Oke. Karena banyak banget aku tahu teman-teman yang mereka berangkat dulu pokoknya baru cari kerja di sana. Menurutku itu terlalu gambling. Buat aku. Kayak aku nggak bisa nih. Aku harus cari kerja dulu sebisa mungkin baru berangkat. Tapi kok mereka bisa memilih kamu dan nerima? Karena ini mungkin karena aku udah punya pengalaman di perhotelan sebelumnya dan aku udah ada beberapa achievement di hotelku. Oh, terus ada proses interview gitu-gitu biasa lah ya. Seperti kayak di Indo sama ada interview juga. Saat itu lagi kerja di tempat lain? Saat itu aku sambil kerja di Tentrem. Oh, terus resign. Karena udah keterima, jadi safe lah ya, play safe. Oh. Aku emang sengaja nunggu aku wisuda dulu. Aku nggak mau meninggalkan kuliahku karena aku merasa aku berkomitmen untuk lanjut kuliah, jadi harus diselesain dulu baru master. A few moments later. Udah dari toiletnya. udah. Ini cemilannya loh, silakan. Oh my god, makasih banyak. Anyway Kak, aku tuh suka banget sama desain tempat Friends Hub ini. Oh ya? It's pretty cool. It's pretty comfy menurutku. Jadi nggak terlalu yang saklek kayak kantoran. It's very comfy. Kalau misalnya aku kerja di sini aku bakal betah sih. Iya, maksudnya aku tuh pengen banget punya rumah yang banyak kaca-kacanya gini. Oke. Actually this is my own design. Really? Iya. All by yourself? Iya, semua. Jadi ini tuh ceritanya kalau ngomongin kantor, ini tadinya itu pabrik tua. Bengkel gitu, sebelumnya pabrik kecap, terus bengkel yang udah nggak kepake banget gitu kan. Terus aku memang cari gitu kan, di mana gitu. Aku seneng merecycle sesuatu yang tadinya nggak bermanfaat tuh jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Aku tuh seneng begitu dari apapun itu yang ada gitu. Nah terus ngelihat area ini, wah ini gedung tua banget gitu kan, udah jelek banget gitu. Terus akhirnya mikir, oke, ini bakal gua renov gitu kan, bakal di recycle. Akhirnya jadi ini, tadinya ini satu gedung gitu, terus aku bagi dua. Terus ya udah desain, dibantu sama timku untuk bikinin 3D-nya, kerjakan, bangun, dan ini hasilnya. Keren banget sih aku. Ayo dicemil dong. Terus tadi ngobrol kita sampai mana sih? Sampai aku kerja di, gimana ceritanya aku bisa masuk Ritz-Carlton? Oh iya, kan kamu ngelamar dulu tapi masih di Tentrem, udah gitu keterima, resign dan akhirnya berangkat. Langsung kerja. Tempat tinggal apa segala macam nyari sendiri? Nyari sendiri, semuanya nyari sendiri dan kita bisa ngurus semuanya sendiri tanpa bantuan kayak agent visa gitu. Oh, udah ada temen sebelumnya tinggal di sana jadi nggak? Nggak ada. Keluarga juga nggak ada? Jadi beneran sendiri kan. Amazing. Gitu. Tapi karena aku emang udah biasa ngerantau, jadi kayak udah bedanya cuma beda negara aja sih. Biasanya ngerantau kemana? Aku kan asli Surabaya. Aku tuh udah kepikiran pokoknya kuliah aku mau ngerantau, aku mau keluar dari Surabaya kayak bosan gitu sih. Awalnya aku mau ke Bandung tapi nggak keterima, akhirnya ke Jogja. Di Jogja pun aku nggak ada keluarga, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Jadi beneran sendiri kan. Gitu. Terus waktu itu aku sempet juga kerja di Jakarta sebenarnya. Oke, katanya sempat jadi mbak-mbak Jaksel. Aku jadi mbak-mbak kantoran, aku tuh mau bilang mbak-mbak SCBD tapi masalahnya aku nggak kerja di SCBD. Aku kerja di Kuningan. Tapi kayak mbak pakai lanjut, pakai heels cantik. Itu di apa? Di industri apa? Di kantor akuntan publik. Oh, financial gitu. Padahal lulusannya hotel pariwisata. Oke, itu berapa lama? Nggak lama, cuma 5 bulanan kayaknya. Karena aku tidak betah ternyata. Meskipun aku suka dengan lifestyle kerjaannya, tapi kayak
I'm not into financial. Posisinya sebagai? Aku sebagai kayak reporting specialist, jadi aku ngebantu buat nyiapin draft untuk dealing sama klien, terus bantu siapin kalau ada event-event kantor kayak gitu. Memang jadi perempuan mandiri. By the way, anak keberapa dari berapa? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, oke. Aku anak terakhir. Anak terakhir. Kakak laki perempuan? Kakakku laki. Di Jakarta? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Keluarga tuh di mana? Surabaya semua? Di Surabaya semua. Oh, jadi di Jakarta sekarang juga nggak ketemu sama keluarga atau? Mamaku kebetulan nyamperin. Itu aja sih, mamaku aja yang nyamperin. Oh, oke. Ke Jakarta ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Di Jakarta dalam rangka main aja sih. Main aja? Main Beneran aja. cuman seminggu? Iya. Cuti di sana? Emang lagi libur. Oh, emang lagi libur. Seminggu ke sini terus balik lagi. Kok malah nggak ke Surabaya? Karena cukupnya buat 1 minggu doang dan kayaknya capek di jalan kalau bolak-balik. Iya. Jadi kayak udahlah di Jakarta aja toh. Keluargaku juga kesini kan. Mamaku kesini, jadi kayak nggak apa-apa. Aku sebenarnya ada planning pulang itu nanti September. Itu baru pulangnya 1 bulan tuh beneran mau keliling kemana-mana. I see. Ketemu teman-teman juga. Nice. Seru ya? Seru dong. Oke. Terus, ini cerita sedikit. Boleh. Tiba-tiba aku follow kamu kan di Instagram. Kaget banget loh. Kenapa? Aku kaget banget. Kenapa? Aku kayak, oh my god. Karena I know that you are very famous Indonesian artist. Pada zamannya ya. Maksudnya pada zamannya ya. I really know. Dan aku ngerasa bahwa dulu pernah ada momen aku lomba modeling, itu kakak yang juri. It's Serius? a long time ago. Dimana? I don't know itu di Jakarta atau di Surabaya. Oke. Aku pernah inget banget dan mamaku juga inget. Oh gitu. Terus ketika aku di follow kan kayak it's apa ya? It's a pleasure for me. Ketika aku di follow sama kakak. Jadi emang waktu pas aku tuh agak lupa awalnya di konten yang mana. Cuman masuk di apa tuh namanya beranda gitu kan. Di situ aku ngeliat gitu kan. Yang aku pertama kali ngeliat ini anak seru banget ya gitu. Maksudnya kayak sangat menginspirasi. Dan ngeliatnya itu adalah pas kamu jalan pakai yang baju orange, pakai topi itu dengan kayak itu tuh auranya tuh untuk aku tuh kayak anjir seru banget sih gitu kan, kayaknya enjoy your life. Kalau aku bisa nangkep energi enjoy your life, happy with your own life, nggak peduli dengan apapun itu di luar, ini gue gitu loh, mau ngomong apa juga ini gue, so what gitu kan. Itu yang aku tangkep dan aku tertarik untuk follow gitu. Follow terus ngikutin beberapa konten kamu lagi gitu kan, kayak seru aja gitu. Untuk aku tuh seseorang yang bisa enjoy dengan hidupnya dan menebarkan aura positif. Energi positif itu sesuatu banget gitu kan. Terus ngeliatin lagi dengan cerita prosesnya, terus lagi kamu juga meniti karir dari modeling, pernah sempat kerja di sana, kerja di sini, sekolah, terus ke Australia, dan kamu juga willing to do whatever job there gitu kan. Betul. Nah, ngomongin profesi kamu yang di Australia, awalnya emang apply sebagai apa? Jadi aku awal itu kan kerja sebagai resepsionis di Ritz-Carlton itu. Tapi karena aku ingin stay longer di Australia, aku harus memenuhi persyaratan untuk extend visaku, untuk memperpanjang visaku dengan bekerja di regional area atau remote area itu. Awalnya aku sempat nge-apply di beberapa hotel di remote area juga dan keterima sebenarnya dengan posisi yang sama sebagai front desk. Tapi di sisi lain itu I know that, jadi nama pekerjaanku yang cleaner itu namanya FIFO job, FIFO utility nama pekerjaannya. FIFO sendiri itu artinya fly in fly out, karena kita diterbangin dari Perth ke kota remote itu, terus nanti diterbangin balik lagi ke Perth. Kayak gitu. Terus aku mikir apa aku coba aja ya, iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Aku apply as store person awalnya. Itu jadi kayak yang receiving area, kayak yang apa ngekip barang kayak gitu. Apply dan aku nggak berekspektasi apa-apa karena aku tahu
masuk ke pekerjaan itu susah. Susah banget. Banyak anak WHV yang misalnya sama kayak aku juga pengen kerja di sana. Bahkan nggak cuma dari Indonesia aja, semua everyone in Australia I think mostly they working as FIFO. Karena Australia kan negara tambang juga kan, banyak area tambangnya. Terus akhirnya aku apply, ditelepon, terus dikasih tahu kalau ini posisi store personnya udah nggak ada. Ada tapi housekeeping atau dining room attendant kayak kitchen hand gitu. Kamu mau ngelanjutin nggak gitu? Aku kayak mikir kan, yaudah aku coba aja gitu kan, iseng-iseng aja gitu. Boleh, aku mau yang housekeeping karena kan aku sebelumnya di front desk. Jadi itu dekat dengan satu departemen lah sama housekeeping. Kayak oke, aku mau coba housekeeping aja. Oke, kalau gitu kita wawancara sekarang. Jadi ditelepon langsung wawancara saat itu juga by call. Oh, interviewnya by phone. Interviewnya by phone. Nah, kayak oke, jadi wawancara, terus setelah itu dia ngabarin, oke, abis ini kita medical check up. Karena kan kerjanya di remote area, kerja 12 jam, kerja fisik. Kita harus dicek apakah fisik kita itu mumpuni untuk kerja di sana. Akhirnya medical check up lah aku. Aku juga nggak expect medical check upnya bakal kayak apa. Karena kalau di Indo kan paling tes urin, tes darah, standar lah gitu kan. Kalau di sana? Di sana, karena kita mau kerja FIFO, kita kayak ngangkat beban. Angkat beban. Jadi ceritanya aku bukan anak gym nih, nggak pernah angkat beban. Aku anak yoga, yoga yang kamu cantik. yogis, meditasi dan sebagainya. Iya. Terus tiba-tiba disuruh angkat beban kayak, oke, mari kita coba. Jadi ngangkat beban 15 kilo kalau nggak salah. Jadi bebannya naik. apa? Jadi dalam box itu terus dikasih kayak lempengan yang buat angkat beban itu. Terus kita disuruh kayak naik turun selama 5 kali kalau nggak salah. Awalnya masih oke gitu ya. Terus ada lagi selama 2 menit. Terserah mau berapa aja, kayak lama-lama gemeter semua, kayak ya ampun ini berat banget ya ternyata ya. Terus kayak dokternya nanya, "Are you okay?" "Yes, I'm okay," sampai gemeteran gini. Oh, ada dokternya diawasin. Ada dokternya, karena kan dia yang ngecek kan. Terus ada beberapa tes kayak tes pendengaran, terus tes penglihatan, tes pernafasan juga. Waktu itu. Terus udah, ternyata aku dinyatain lolos. Nah, di saat itu aku juga dapat tawaran dari yang hotel itu kan, hotel di remote area. Terus aku awalnya bingung kayak, ini aku ngambil yang mana ya enaknya? Karena di satu sisi kalau misalnya aku ambil hotel, itu zona nyamanku banget. Zona nyamanku, aku udah tahu aku ngapain, kerjanya apa, dan aku tahu nanti pathway-nya kemana. Kan bisa develop karir juga kan di sana. Tapi kalau misalnya yang FIFO ini, it's something new for me. I never expect. Yeah, I never expect that I will do that things. I don't know that I can do that things or not. And at first aku takut. Sebenarnya aku takut. Kayak aku bisa nggak ya kerja 9 hari straight away. Non-stop gitu kan. Kerjanya 12 jam per hari. Aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Terus mungkin ada ego sedikit ya, kayak masa sih aku ngosek WC gitu. Itu pasti ada. Oh ya? Ada kayak masa sih aku ngosek. Karena kita kan jadi housekeeping ya. Jadi kita itu bersihin kamar. Kamar tidur, kamar mandi juga. Which is kalau misalnya kalau kamar mandinya kotor, kita harus ngebersihin gitu kan. Kayak ini aku beneran nih ngosek WC nih. Kayak ini aku milih yang mana ya? Aku gimana ya? Terus pada akhirnya aku ngerasa kayak oke, kita coba keluar dari zona nyaman. Oke, let's give a try. Karena kan biasa kamu kerja yang cantik-cantikan kan, maksudnya model, frontliner, terus jadi di kantor apa segala macam yang harus merepresentasikan diri that I'm beauty and everything. Betul. Kerja pakai high heels, pakai dandan cantik gitu ya. Terus tiba-tiba 180 derajat kan. Pakai sepatu boots. Nggak pakai makeup terserah, rambutnya mau gimana terserah gitu kan. Nah, kayak nggak pakai alis juga terserah gitu kan. Nah, kayak Nobody cares. Yang penting kerjaan lu selesai gitu kan. Terus kayak mari kita coba. Aku jujur takut banget. Aku sampai ngehubungin kayak mantan manajerku, kayak konsultasikan ini gimana ya. Mantan manajermu di hotel sebelumnya? Hotel sebelumnya, karena aku dekat, karena aku ngerasa mereka adalah mentorku juga. Aku pun nggak bisa begini kalau tanpa mereka. Kayak ngasih minta pertimbangan lah. Aku gimana ya enaknya ya ini ya. Aku takut. Kenapa? Takut nggak bisa. Takut nggak bisa survive. Karena aku membayangkan itu kan di remote area, di area tambang yang panas, yang nggak ada apa-apa di sana. Can I survive? Kan aku
awalnya juga anak city kan, Surabaya, Jogja, Jakarta, anak kota banget lah istilahnya. Terus tiba-tiba disuruh ke remote area ke padang gurun lah istilahnya ya. Can I survive? Bisa nggak ya aku bertahan kayak kalau nggak bisa gimana ya? Jadi aku takut, aku nggak bisa gitu. Bukan takut jijiknya gitu bukan, takut nggak bisa, gengsinya? bukan. Ego itu awal dikit ada, tapi menuju aku untuk ambil kerjaan itu aku ngerasa aku bisa apa enggak nih survive di sana. Gitu. Terus pada akhirnya aku kayak oke, let's challenge ourselves. Kita coba dulu. Kalau misalnya nanti emang nggak bisa, kita bisa resign. Kayak gitu. Dan akhirnya aku mengambil pekerjaan itu, yang cleaner itu. Dan kamu buatin konten. Iya karena terus tiba-tiba viral. Iya, aku kontenin karena menurutku seru ya. Karena it's my first job yang kayak begitu di padang gurun, dorong troli, gosek WC. Pengalaman yang nggak pernah aku dapetin dimanapun. Itu pengalamanku yang hanya bisa aku dapetin di Australia menurutku. So, aku mendokumentasikannya. Ya, mendokumentasikannya. Betul. Lebih tepatnya memang mendokumentasikannya. Terus secara nggak langsung kamu buatkan itu menjadi histori di sosial mediamu. Ya, betul. Ternyata banyak yang respon. Betul. Dan akhirnya kita ketemu. Iya. Aku tuh nggak nyangka loh. Iya, karena aku dulu emang nggak ada niatan pengen gitu juga kan? Ya udah, bikin aja gitu kan. Iya, bikin reels aja karena aku sebelumnya juga bikin reels kayak ngasih informasi tentang visa WHV itu apa, gimana cara dapatnya, gimana dapat kerjaannya, itu aku sharing semua karena banyak orang yang pengen tahu. Jadi aku sharing dan itu mungkin kalau viralnya ya udah viralnya begitu doang kayak di masyarakat yang emang pengen kerja di Australia. That's it. Tapi yang video kemarin tiba-tiba kayak meledak aja gitu kan. Kayak oke, terus mulai media ada yang ngehubungin, wawancara. Jadinya kayak aku seneng karena aku ngerasa aku bisa membagikan kisah inspiratif ke orang-orang. Menarik banget, seru ya. Tiba-tiba tayang di USS Feed. Iya, itu aku nggak expect sama sekali sih. Aku baca yang di Instastorymu, bangun, kamu masuk USS Feed, itu siapa? Iya, itu temanku. Terus tiba-tiba KKN. gimana? Tapi sebelumnya itu aku emang udah di DM sama USS Tweets kayak izin. Aku respect banget sama media-media yang sebelum mereka nge-upload di platform mereka izin dulu ke aku. Termasuk karena mereka? Iya, at least aku tahu gitu ini mau kemanain sih kontennya kayak gitu kan. Terus USS Tweets nge-DM aku kaget banget sebenarnya. Tapi sebelum mereka upload, aku tuh minta tolong dulu kayak aku boleh dikasih draftnya nggak? Karena aku nggak pengen orang-orang itu misinformation di postingan itu. Karena banyak orang-orang yang salah paham kayak, oh berarti gampang nih kerja di Australia, oh jadi cleaner berarti bisa nih langsung aja berangkat ke Australia. Padahal prosesnya pun nggak gampang gitu loh. Tapi ya I'm so happy ketika aku bisa diliput sama USS Tweets sih. Di repost gitu kan, terus ditulis apa segala macam. Emang kalau menurut aku juga sekarang ini Indonesia tuh butuh banget generasi muda yang memberikan inspirasi positif. Inspirasi positif, terus lagi semangat juga yang positif, usaha, kerja keras, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, berjuang sendiri. Bukan yang seperti kebanyakan sekarang yang menurut aku tuh kayak aduh gitu, sedih gitu kadang-kadang yang apalagi dengan fenomena ordal gitu kan. Mengandalkan orang tua, mengandalkan orang dalam, baru kita bisa kerja, bisa dapat project. Itu tuh untuk aku sedih banget sih. Menyedihkan sih gitu. Makanya ketika pas ada sosok-sosok yang menginspirasi karena dirinya sendiri punya kemauan, dirinya sendiri pantang menyerah untuk membuat sesuatu, terus itu diangkat di sosial medianya dia dan menjadi contoh inspirasi untuk generasi sekarang. I love it. Aku tuh seneng dengan hal-hal yang kayak begitu karena kita perlu sosok-sosok seperti itu. Gitu. Thank you udah menjadi inspirasi teman-teman atau mungkin generasi muda Indonesia yang perlu hal-hal kayak gitu. Tidak gengsi, tidak harus
punya orang dalam. Kamu punya orang dalam dengan kamu berangkat ke sana apa segala macam? Orang dalamku hanyalah doa ibu dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Itu aja sih. Doa ibu dan Tuhan Yang Maha Esa. Sama kemauan ya. Iya. Bener, kalau aku ngerasa kalau if kita tuh bener-bener punya kemauan yang kuat, we can get it. Tapi emang harus usaha. Iya. Kalau emang nggak ada orang dalam nih, emang usahanya harus lebih keras. Iya. Nggak ada sesuatu yang instan. Aku tahu orang-orang sekarang pengennya cepet kaya, Iya. cepet banyak duit, cepet dapat kerja. I mean, everything is need a process. Iya. Mie instan aja perlu direbus. Apalagi buat dapat kerjaan, buat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh emang harus berusaha, emang harus berproses, nggak bisa yang sesuatu yang instan. Tapi menurut pandangan kamu dengan fenomena sekarang yang kita banyak sekali terinfluence karena orang dalam, karena ikatan keluarga, terus dia bisa dipermudah, dia bisa dapat jabatan dengan mudah, segala macam. What do you think? For me, I know that life is not fair. Life is not fair. Dan aku yakin semua orang punya privilege-nya masing-masing. Aku punya privilege untuk bisa ke luar negeri, untuk bisa kuliah bagus, dan gak semua orang punya privilege itu. Tapi aku berharapnya sih kita punya privilege tapi nggak disalahgunakan kayak gitu. Gunakan dengan semestinya lah. Kalau emang kita capable untuk mendapat posisi yang bagus ditambah orang dalam, fine. But if we are not capable, terus tiba-tiba dapat promosi ke atas, gimana kita mau nge-manage orang-orang di bawah kita gitu? No experience. No experience, it's not impossible. Yeah. Everything is in the process. Yeah. Dan aku cukup sedih juga meskipun banyak fenomena di Indonesia itu tentang orang dalam dapat pekerjaan tiba-tiba naik jadi manajer aja, tiba-tiba naik dari ketua apa gitu kan. Cukup sedih sih karena kasihan dengan orang-orang yang memang berusaha dari bawah, bener-bener ngerangkak dari bawah, tapi nggak punya orang dalam. Itu that's the truth. Life is not fair, but it is what it is. Ya. Tapi satu juga contoh, kamu bisa dicontoh juga gitu kan, bahwa tanpa orang dalam, selama kita punya kemauan, selama kita punya keinginan yang kuat, bisa kok. Iya nggak sih? Bisa. Kita harus tetap optimis bahwa itu mungkin dan bisa terjadi. It's possible. Menurutku, kita itu sah-sah aja bermimpi. Setinggi apapun tuh boleh. Tapi emang usahanya tuh harus dikerasin juga. Kalau mimpinya tinggi, usahanya harus juga keras. Tapi kalau saingannya untuk yang punya orang dalam, tetap aja bingung. Itu saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Iya. Itu nggak bisa komentar apa-apa sih. Kadang jujur. gitu kan, maksudnya Iya kita sih. udah bekerja keras dengan apa-apa segala macam semua gitu kan. Terus tiba-tiba kita harus menghadapi kompetitor atau saingan-saingan yang lain yang mereka orang dalamnya kenceng atau kuat. Nah, loh. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Ya itu, kayak yang aku bilang kayak life is not fair. So, kita harus pinter-pinter cari opportunity juga dan tahu privilege kita tuh penting. I mean, kita bisa loh cari koneksi. Tidak dipungkiri kan, kita juga butuh koneksi untuk hidup, untuk kerja, untuk kuliah, apapun itu we need a connection. Jadi, ketika kita punya privilege untuk mendapatkan itu, then take it. Oke. Kayaknya aku mulai lapar. Oke. Kita ambil makan kali ya. Boleh.